Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya saat jantung berhenti berdetak, napas terhenti, dan dunia tiba-tiba gelap? Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik setelah kematian? Saat ruh mulai berpisah dari tubuh? Ini bukan kisah fiksi, ini adalah kisah nyata seseorang yang sempat dinyatakan meninggal secara medis, namun hidup kembali dengan pengalaman yang mengguncang jiwanya. Ia tidak kembali dengan cerita tentang dunia, tetapi dengan pesan yang membuat banyak orang menangis dan takut akan kematian. Sebuah pesan yang begitu dalam, begitu nyata, seolah menjadi peringatan langsung sebelum ajal menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Penuh Hikmah, tempat di mana kita merenungi kisah nyata yang syarat pelajaran tentang kehidupan, kematian, dan akhirat. Di channel ini, setiap cerita bukan sekadar kisah, tetapi pengingat agar hati kita lebih sadar dan iman kita semakin kuat. Sebelum kita lanjut ke kisah yang sangat menggetarkan ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukunganmu sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah penuh hikmah yang bisa menjadi pengingat sebelum datangnya waktu yang tak pernah kita duga. Kematian. Kisah ini bermula dari seorang pria yang menjalani hari seperti biasa, tanpa pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia masih sempat bercanda dengan keluarga, berbicara tentang rencana masa depan, dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti kebanyakan orang. Tidak ada tanda-tanda bahwa ajal hampir menjemputnya. Namun takdir Allah berkata lain. Sebuah kecelakaan hebat terjadi secara tiba-tiba. Tubuhnya mengalami benturan keras dan kondisinya langsung kritis. Orang-orang di sekitarnya panik, ambulans segera dipanggil, dan ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Di ruang IGD, suasana tegang terasa begitu kuat. Dokter dan perawat berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya. Alat medis dipasang, oksigen diberikan, dan berbagai tindakan darurat dilakukan tanpa henti. Detik demi detik terasa sangat menegangkan bagi keluarga yang menunggu di luar ruangan dengan hati penuh cemas dan doa yang tak putus. Wajah keluarganya pucat. Air mata terus mengalir. Mereka hanya bisa berharap keajaiban terjadi. Beberapa saat kemudian, kondisi pria itu semakin memburuk. Detak jantungnya melemah, napasnya semakin pelan. Hingga akhirnya, alat monitor menunjukkan tanda yang paling ditakuti oleh semua orang di ruangan itu. Garis lurus, tanpa denyut. Ruangan mendadak hening. Dokter mencoba melakukan berbagai upaya terakhir. Namun secara medis, ia dinyatakan telah meninggal dunia. Kabar itu langsung membuat keluarganya terpukul. Tangisan pecah di lorong rumah sakit. Ada yang tak percaya, ada yang histeris, dan ada pula yang hanya terdiam dengan hati hancur. Bagi mereka, dunia seakan berhenti seketika. Tubuhnya terbaring kaku tanpa gerakan. Tidak ada respons, tidak ada tanda kehidupan. Waktu berlalu beberapa menit yang terasa sangat panjang. Suasana duka mulai menyelimuti ruangan. Bahkan, sebagian tenaga medis pun menganggap semuanya telah berakhir. Namun sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Salah satu alat monitor tiba-tiba menunjukkan perubahan kecil. Awalnya sangat lemah, hampir tak terlihat, lalu perlahan muncul kembali denyut yang sangat pelan. Dokter terkejut dan segera melakukan pemeriksaan ulang. Perawat saling berpandangan dengan rasa tidak percaya. Keluarga yang sebelumnya menangis mulai dipenuhi harapan yang bercampur cemas. Dan di saat semua orang masih dalam kebingungan, jari pria itu bergerak sedikit. Sangat pelan, namun nyata. Beberapa saat kemudian, napasnya kembali terdengar meski lemah. Dadanya naik turun perlahan, seolah kembali dari perjalanan yang sangat jauh. Hingga akhirnya, dengan kondisi tubuh yang masih lemah dan wajah yang pucat, ia perlahan membuka matanya. Tangisan keluarga berubah menjadi tangisan haru. Dokter pun tercengang dengan apa yang mereka saksikan. Seorang pria yang telah dinyatakan meninggal, kini kembali hidup. Namun tidak ada yang menyangka bahwa apa yang ia alami selama kematian itu bukanlah kehampaan, melainkan pengalaman yang begitu nyata, begitu menakutkan, dan akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Saat kesadarannya mulai kembali, pria itu tidak langsung berbicara seperti orang yang baru bangun dari pingsan. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan, dan napasnya tersengal, seolah baru saja melewati sesuatu yang sangat berat. Air matanya mengalir tanpa henti. Bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena ketakutan yang begitu dalam
yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Beberapa saat ia hanya diam, menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Keluarganya mencoba menenangkannya, namun tubuhnya gemetar hebat. Lalu dengan suara yang pelan dan terputus-putus, ia mulai menceritakan apa yang ia alami saat dinyatakan meninggal. Ia berkata bahwa di saat napasnya terhenti, ia merasakan sensasi yang sangat aneh. Bukan langsung gelap, seperti yang ia bayangkan selama ini. Justru ia merasakan dirinya seperti terlepas dari tubuhnya sangat ringgan, namun disertai rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seolah ditarik perlahan dari dalam tubuhnya. Sakitnya bukan seperti luka fisik, tetapi lebih kepada rasa takut dan tekanan yang luar biasa pada jiwa. Dalam keadaan itu, ia mengaku bisa melihat tubuhnya sendiri terbaring tak bergerak di atas ranjang rumah sakit. Ia melihat dokter berusaha, melihat alat-alat medis, dan melihat keluarganya menangis di luar ruangan. Semua terlihat nyata, namun ia tidak bisa berbicara, tidak bisa menyentuh, dan tidak bisa memberitahu bahwa ia masih ada. Perasaan yang paling ia rasakan saat itu adalah kesendirian. Sangat sepi, sangat sunyi. Tidak ada harta yang menemaninya, tidak ada jabatan yang bisa menyelamatkannya, tidak ada teman atau kerabat yang bisa membantunya. Ia menyadari satu hal yang membuat hatinya semakin gemetar. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah ia lakukan selama hidup. Ia juga merasakan bahwa waktu seolah berjalan sangat berbeda. Detik terasa panjang, dan kesadaran tentang hidup di dunia muncul begitu jelas di pikirannya. Semua kenangan hidupnya seperti terlintas cepat, dari masa kecil, masa muda, hingga kesalahan-kesalahan yang dulu ia anggap sepele. Hal-hal yang dulu ia tunda, terutama ibadah, justru muncul paling kuat dalam ingatannya. Salat yang pernah dilalaikan, waktu yang dihabiskan untuk hal sia, dan dosa-dosa kecil yang sering diremehkan. Semuanya terasa sangat berat saat itu. Ia mengatakan bahwa ketakutan terbesar bukanlah rasa sakit, melainkan kesadaran bahwa perjalanan menuju akhirat benar-benar nyata. Tidak ada lagi sandiwara dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura, dan tidak ada lagi waktu untuk mengulang. Yang membuatnya semakin gemetar adalah perasaan bahwa ia sedang menuju suatu tempat yang tidak bisa dihindari. Sebuah fase yang sangat asing, namun terasa sangat pasti. Dalam keadaan itu, ia merasa hatinya menjerit, ingin kembali, ingin memperbaiki hidup, ingin beribadah lebih sungguh-sungguh. Namun, di saat perasaan takut dan penyesalan itu memuncak, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada momen ketika ia seperti dikembalikan. Kesadarannya perlahan ditarik kembali ke tubuhnya. Rasa ringan itu berubah menjadi berat, dan perlahan ia merasakan napasnya kembali. Saat itulah ia benar-benar sadar bahwa apa yang ia alami bukan mimpi, bukan halusinasi, melainkan pengalaman yang terasa sangat nyata. Lebih nyata daripada kehidupan dunia yang selama ini ia jalani. Setelah kondisinya mulai stabil, pria itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tatapannya berubah, ucapannya lebih pelan, dan setiap kali mengingat pengalamannya, matanya langsung berkaca-kaca. Ia berkali-kali mengatakan bahwa yang paling mengguncang bukanlah proses kematiannya, tetapi kesadaran yang datang setelah ia merasakan berada di ambang kehidupan dan kematian. Dengan suara bergetar ia berkata, dunia yang selama ini kita kejar dengan penuh ambisi, ternyata terasa sangat kecil ketika kematian datang. Ia menceritakan bahwa saat berada dalam keadaan seperti terlepas dari tubuh, semua hal yang dulu dianggap penting tiba-tiba kehilangan nilainya. Harta yang dikumpulkan bertahan-tahan, pekerjaan yang dibanggakan, bahkan kesibukan yang selalu dijadikan alasan untuk menunda ibadah, semuanya terasa tidak berarti sedikit pun. Yang justru terasa besar dan nyata hanyalah amal. Ia mengaku sangat terkejut ketika kesadaran tentang hidupnya di dunia datang begitu jelas. Waktu yang ia rasakan selama hidup seperti hanya sebentar, seolah-olah seluruh umur yang puluhan tahun itu hanyalah sekejap mata. Hal ini membuatnya diliputi penyesalan yang sangat dalam. Ia berkata dengan penuh tangis, waktu di dunia terasa panjang saat kita hidup, tapi saat hampir mati, semuanya terasa sangat singkat. Penyesalan terbesarnya bukan karena kurang menikmati dunia, bukan karena belum mencapai semua impian, melainkan karena ibadah yang sering ia tunda, salat yang kadang diakhirkan, zikir yang sering dilupakan, dan waktu luang yang lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya terasa seperti kerugian besar yang tak bisa diganti. Ia juga merasakan ketakutan yang sangat nyata
saat menyadari bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Hal-hal yang dulu dianggap sepele, seperti ucapan, sikap kepada orang tua, dan perlakuan kepada sesama, tiba-tiba terasa memiliki beban yang sangat berat dalam hatinya. Yang lebih menggetarkan lagi, ia mengatakan bahwa dalam momen tersebut, hati tidak bisa lagi berbohong. Jika selama hidup seseorang bisa menutupi kesalahan di hadapan manusia, maka di hadapan kematian, semua terasa terbuka dan sangat jujur. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi alasan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk menunda perbaikan diri. Ia menggambarkan perasaan itu sebagai kesadaran yang sangat tajam. Seolah-olah jiwa dipaksa untuk melihat kenyataan tentang hidupnya sendiri. Semua kelalaian, semua dosa kecil, dan semua kesempatan berbuat baik yang disio-siokan terasa hadir bersamaan dalam ingatannya. Dengan suara yang semakin lirih, ia berkata, yang paling menakutkan bukan kematian itu sendiri, tetapi kesadaran bahwa bekal kita sangat sedikit. Ia juga menyadari bahwa selama hidup, manusia sering merasa aman karena masih diberi waktu, masih bisa menunda taubat, masih bisa berkata nanti, dan masih merasa kematian itu jauh. Padahal ketika momen itu datang, tidak ada tanda peringatan panjang, tidak ada kesempatan tambahan, dan tidak ada negosiasi dengan waktu. Pengalaman itu membuatnya memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan kematian adalah gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Sejak saat itu, ia tidak lagi melihat waktu sebagai sesuatu yang biasa. Baginya, setiap detik adalah kesempatan berharga yang bisa menjadi penentu di akhirat. Peringatan yang ia rasakan begitu kuat hingga membuat hatinya selalu gemetar setiap kali mendengar tentang kematian. Seolah ia telah diberi kesempatan kedua untuk menyadari sesuatu yang selama ini diabaikan oleh banyak manusia. Sejak kejadian itu, kehidupan pria tersebut berubah secara drastis. Orang-orang terdekatnya menyadari bahwa ia bukan lagi pribadi yang sama seperti sebelumnya. Dulu ia dikenal sibuk dengan urusan dunia, sering menunda ibadah karena alasan pekerjaan dan kelelahan, serta menganggap waktu masih panjang. Namun, setelah kembali dari pengalaman yang begitu mengguncang, cara pandangnya terhadap hidup benar-benar berubah. Hal pertama yang paling terlihat adalah kedekatannya dengan ibadah. Ia mulai menjaga salat tepat waktu, bahkan sering menangis setiap kali selesai berdoa. Bukan karena kesedihan dunia, melainkan karena rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dan rasa takut jika suatu saat dipanggil kembali dalam keadaan belum siap. Ia juga menjadi lebih lembut kepada keluarga. Jika dulu ia mudah marah dan sibuk dengan urusan pribadi, kini ia lebih banyak meluangkan waktu, berbicara dengan penuh kasih, dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia mengatakan bahwa saat berada di ambang kematian, yang paling teringat bukanlah harta atau pekerjaan, melainkan orang-orang yang pernah ia sakiti dan tanggung jawab yang belum ia tunaikan. Kepada siapapun yang bertanya tentang pengalamannya, ia selalu menyampaikan pesan yang sama dengan suara yang bergetar. Jangan tunggu mati untuk berubah. Ia menjelaskan bahwa selama hidup, manusia sering merasa memiliki banyak waktu. Kita berkata akan bertaubat nanti, akan lebih rajin ibadah nanti, akan memperbaiki diri nanti. Namun kenyataannya, kematian datang tanpa menunggu kesiapan. Tidak ada jadwal pasti, tidak ada peringatan panjang, dan tidak ada kesempatan untuk mengulang ketika waktunya telah tiba. Ia juga sering mengingatkan bahwa kenikmatan dunia yang dikejar siang dan malam tidak akan menemani seseorang di saat kematian datang. Jabatan, popularitas, dan kekayaan yang dibanggakan di dunia tidak mampu menolong saat ruh mulai berpisah dari tubuh. Yang benar-benar terasa saat itu hanyalah amal dan keimanan yang pernah ditanam selama hidup. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan berkata dengan mata berkaca-kaca, jika manusia benar-benar sadar betapa dekatnya kematian, mereka tidak akan menunda taubat satu hari pun. Perubahan sikapnya membuat banyak orang di sekitarnya tersentuh. Teman-temannya mulai lebih sering mengingat kematian. Keluarganya menjadi lebih rajin beribadah. Bahkan sebagian orang yang mendengar kisahnya mengaku mulai memperbaiki sholat dan meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini dianggap biasa. Ia tidak pernah mengaku sebagai orang suci. Justru ia sering mengatakan bahwa dirinya hanyalah orang yang diberi peringatan lebih awal. Kesempatan kedua yang ia dapatkan bukan untuk kembali mengejar dunia, melainkan untuk memperbaiki bekal menuju akhirat. Yang paling menyentuh adalah pesan terakhir yang selalu ia ulang dalam setiap ceritanya. Kematian itu sangat dekat.
lebih dekat dari yang kita bayangkan. Hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa bertaubat, dan masih bisa berbuat baik, tapi besok belum tentu. Ia juga menekankan bahwa kesempatan hidup yang masih kita miliki saat ini adalah nikmat yang sangat besar. Setiap detik adalah peluang untuk memperbaiki diri, meminta ampun, dan menambah amal kebaikan. Karena ketika kematian benar-benar datang, tidak ada lagi kata sebentar, tidak ada lagi kata nanti, dan tidak ada lagi kesempatan kedua seperti yang ia rasakan. Kisah hidupnya setelah kembali dari kematian bukan sekadar cerita menakutkan, tetapi menjadi pengingat yang kuat bagi banyak orang bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Dan kesempatan untuk berubah sebenarnya ada setiap hari. Selama napas masih berhembus dan hati masih diberi kesadaran. Sahabat, jika kisah ini mulai menyentuh hatimu dan membuatmu merenung tentang kehidupan serta kematian, jangan lewatkan kesempatan untuk terus mendapatkan pengingat penuh hikmah seperti ini. Dukung channel Kisah Penuh Hikmah dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang bisa menguatkan iman dan melembutkan hati. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, ingatkan aku sebelum terlambat," sebagai doa dan pengingat untuk diri kita sendiri. Sahabat, kisah ini bukan sekadar cerita tentang seseorang yang kembali setelah mati, tetapi sebuah pengingat nyata bahwa kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Cepat atau lambat, setiap jiwa pasti akan merasakan detik-detik perpisahan dengan dunia yang selama ini kita cintai. Seringkali kita hidup seolah waktu masih sangat panjang. Kita menunda taubat, menunda ibadah, dan sibuk mengejar dunia yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Padahal, kematian bisa datang kapan saja, tanpa pemberitahuan, tanpa menunggu kesiapan, dan tanpa bisa ditunda walau sedetik. Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menemani kita di alam kubur bukanlah harta, bukan jabatan, dan bukan popularitas, melainkan amal dan keimanan. Setiap salat, setiap sedekah, setiap zikir, dan setiap kebaikan sekecil apapun akan menjadi cahaya yang sangat berharga di saat dunia sudah tidak lagi berarti. Selagi napas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Selagi hati masih bergetar, kesempatan untuk berubah masih ada. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu tua, apalagi menunggu saat ajal sudah di depan mata. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat lembut untuk lebih mendekat kepada Allah, memperbaiki ibadah, menjaga hati, dan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, melainkan di kehidupan setelah kematian yang kekal selamanya.